Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Mendekati liburan Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Benoa dipadati ribuan penumpang. Murid sekolah dasar di Denpasar memanfaatkan botol plastik menjadi sofa. Anak-anak desa Batuan Gianyar sejak dini belajar melukis gaya kabasan. Mendekati liburan Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Benoa semakin dipadati penumpang yang hendak menyeberang ke Nusa Tenggara Timur, Maluku hingga Sulawesi Utara. PT PLD saat ini menyediakan 4 kapal penumpang untuk melayani penumpang yang terus meningkat dan diperkirakan mencapai 4.000 orang. Pergerakan penumpang dari tanggal 1 Desember sampai hari ini, nanti besok pemberangkatan di tanggal 14 Desember, kita sudah mulai bergerak di penumpang di 2.000 sampai 2.500 penumpang. Sampai akhir Desember ini kami perkirakan 4.000 penumpang terangkut dengan 4 kapal yang masuk ke Benoa 2 kali, berarti ada 8 pergerakan dari 4 kapal tersebut. Satu kapal berapa kali Pak masuknya? Satu kapal 2 kali, ada 1 kapal 2 kali masuk Pelabuhan Benoa, ada 3 kali masuk Pelabuhan Benoa. Ada penambahan tim dari kami di backup dari internal kami sendiri dari Pelindo, kurang lebih 20 security ya, dalam hal kontrol di lapangan terkait dengan kunjungan. Terus ada juga pos terpadu ya, yang biasanya setiap tahun diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan, utamanya di sini oleh Kepala Siap Bandara dan Otoritas Pelabuhan, institusi terkait lainnya seperti Kapolsek, Angkatan Laut, serta tim security kita yang in charge di setiap kedatangan kapal domestik, khususnya Pelni, untuk menangani dan melayani penumpang yang akan melakukan embarkasi dan debarkasi di Pelabuhan Benoa. Tim ditugaskan di beberapa titik dalam upaya menangani dan melayani para penumpang kapal. Selain itu, Pelabuhan Benoa juga menyediakan sarana dan prasarana di areal kedatangan dan keberangkatan penumpang, seperti pemindai X-ray agar penumpang aman dan nyaman berpergian. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar. Petani di Desa Gulingan, Mengwi, Badung enggan menanam cabai akibat cuaca tidak menentu memasuki bulan Desember. Tanaman cabai tumbuh tidak sempurna sehingga hasilnya tidak baik dan panen tidak maksimal. Sabe, salah satu petani cabai di Desa Gulingan, mengaku sempat menanam cabai dan berharap meraup untung. Namun sebaliknya, justru tanaman cabai di lahan seluas 1 are banyak yang rusak akibatnya hasil panen minim. Karena saya pernah nanam cabai, setelah hampir dipanen tuh, setelah dia layu membusuk buahnya hitam-hitam gitu. Itu jadinya malas memulai cabai. 1 are nih kak. 1 hari cabainya ya. Itu gagal jadinya Pak ya? Ya gagal kak. Memang cabai itu sangat rentan terhadap musim hujan. Yang pertama berkaitan dengan pembentukan bakal buah berupa putik-putik bunga itu cenderung akan gugur ketika pada saat berbunga ada hujan yang cukup besar. Ini akan menyebabkan terjadi gugur bunga sehingga proses pembentukan buah tidak berjalan optimal. Tanaman cabai sangat rentan dengan hujan. Bila bagian bunga tanaman ini diguyur hujan cukup lama, maka akan gugur.
sehingga tanaman cabai tidak berbuah secara maksimal. Akibat kurangnya pasokan, harga cabai di Kabupaten Badung belakangan ini mulai naik. Pemkab Badung telah mengantisipasi dengan mengembangkan tanaman cabai di lahan pertanian seluas 12 hektar di daerah Badung. Dengan pengembangan ini diharapkan bisa menjaga stabilitas harga cabai jika produksi petani kurang maksimal. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Nelayan pantai Jerman terpaksa mengurangi jarak tempuh melaut akibat cuaca yang akhir-akhir ini kurang bersahabat. Para nelayan mengatakan hal ini terpaksa dilakukan karena risiko yang tinggi di tengah cuaca yang tidak menentu memasuki bulan Desember. Kita tidak berani melaut terlalu jauh karena situasi cuaca sudah mulai tidak kondusif istilahnya cuaca. Sementara kita melaut seputaran sini dekat-dekat sini aja, Pak. Itu berarti hasil tangkapan berkurang, Pak? Sudah pasti, karena kita tidak berani melaut terlalu jauh, otomatis hasil tangkapan pasti lebih berkurang. Berapa, Pak? Berapa kilo mungkin, Pak, sekarang, Pak? Kita cenderung di sini mencari lobsternya, Pak. Kemungkinan besar hasil tangkapan itu tidak lebih dari 2 kilo, 3 kilo. Kadang-kadang bisa kosong, Pak. Kalau sebelumnya, Pak, kalau cuaca bagus? Ya, tergantung gini juga, Pak. Lakinya kita masang jaringnya gitu, Pak. Bisa dapat 10 kilo, Pak, ya? Kalau Tidak bagus. pernah. Tidak pernah, Pak. Berapa, Pak, kalau maksimalnya? Kalau cuaca Maksimal paling-paling ya 2 kilo, 3 kilo, Pak. 3 kilo. Sekali kita melaut. Dengan mengurangi jarak tempuh, hasil tangkapan lobster menurun. Rata-rata kurang lebih 2 hingga 3 kg satu kali melaut. Untuk mengisi waktu, sebagian besar anggota nelayan memperbaiki perahu dan jaring, sehingga bila cuaca membaik, mereka sudah siap kembali menangkap ikan dengan kondisi perahu dan jaring yang lebih baik. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. KPU Jemberana gencar menggelar sosialisasi pemilu yang menyasar ke pemilih pemula untuk memaksimalkan partisipasi hak pilih dalam pemilu mendatang. Sosialisasi digelar di Kecamatan Mendoyo, Jemberana pada Selasa lalu. Komisioner KPU Jemberana Dewa Gede Oka mengatakan, sesuai data jumlah pemilih generasi Z atau pemilih pemula di Kabupaten Jemberana berjumlah sekitar 50.000 orang lebih. Mereka akan menggunakan hak pilihnya pertama kali pada pemilu kali ini. Nah, ini kita KPU Jemberana mau gencar untuk melaksanakan kegiatan ini. Harapannya pemilih pemula bisa ikut berproses dan menggunakan hak pilihnya secara baik. Dan di sini juga kita mempunyai target untuk kesadaran semakin meningkatnya kesadaran demokrasi dalam pemilu ke depannya. Untuk di Kabupaten Jemberana hari ini untuk pemilih pemula tercatat sekitar 50.921 pemilih yang ada di Kabupaten Jemberana. Dalam sosialisasi ini, KPU Jemberana memberikan pemahaman tentang pemilu serta seputar tata cara menyalurkan suara. Pemilih pemula adalah pemilih berusia 17 hingga 20 tahun. Sebagian besar mereka adalah siswa SMA, pondok pesantren, dan mahasiswa. Dari 200 juta pemilih dalam pemilu mendatang, KPU mencatat ada sekitar 50% pemilih muda dan pemula yang akan menyalurkan suara mereka. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana.